Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hari ketujuh setelah bayi dilahirkan. Ada 3 sunnah. Yang pertama adalah akikah atau yang disebut juga dengan nasikah. Kemudian yang kedua adalah memberi nama, dan yang ketiga adalah mencukur rambut bayi. Pembahasan yang pertama adalah tentang akikah. Akikah atau disebut juga dengan nasikah itu adalah sembelihan hewan ternak yang disembelih setelah bayi dilahirkan. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebagai wujud kesyukuran kepadanya. Akikah hukumnya adalah sesuatu yang disunnahkan. Maksudnya bagi orang yang mampu melakukannya, sehingga tidak berdosa apabila seseorang meninggalkannya karena tidak mampu. Akan tetapi sebaliknya, apabila seseorang memiliki kemampuan, maka jangan sampai meninggalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi." Setiap anak itu tergadaikan, tertahan dengan akikahnya. Maksudnya bahwa disebutkan di dalam hadis ini permisalan. Seorang anak itu seperti sesuatu yang tertahan, dan untuk menebusnya, maka hendaklah orang tuanya melakukan akikah. Kelanjutan dari hadis tersebut adalah tudbahu anhu yauma sabi'ihi. Disembelih akikah itu karena kelahiran bayi tersebut pada hari yang ke-7. Wa yusamma, dan diberi nama, wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur kepalanya. Akikah dilakukan pada hari ke-7. Itu adalah hal yang disunnahkan. Boleh dilakukan sebelum hari ke-7 setelah bayi itu dilahirkan. Demikian juga boleh dilakukan setelah hari ke-7. Tapi yang lebih utama apabila dilakukan pada hari ke-7. Sebagaimana di dalam hadis tadi. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi. Disembelih akikah karena kelahiran bayi tersebut pada hari ke-7. Hari ke-7 ini, kalau kita sebutkan contohnya, apabila seorang bayi lahir pada Ahad malam Senin, maka hari pertamanya adalah hari Senin. Kemudian yang kedua Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sehingga akikahnya dilakukan pada hari Ahad. Apabila kelahirannya pada Ahad malam Senin. Kalau bayi tersebut lahirnya pada hari Ahad, Ahad pagi atau Ahad siang atau sore sebelum matahari terbenam, berarti hari itu termasuk yang dihitung. Sehingga Ahad adalah hari pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Akikahnya dilakukan pada hari Sabtu jika dilahirkan pada hari Ahad. Berapa jumlah hewan yang disembelih? Apabila bayinya adalah laki-laki, maka yang disembelih adalah 2 ekor kambing. Dan apabila bayinya perempuan, yang disembelih adalah 1 ekor. Namun ada sebagian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan akikah untuk Al Hasan bin Ali, cucu beliau, dan beliau menyembelih 1 ekor kambing. Sehingga pada asalnya yang afdal adalah jika bayinya laki-laki, maka yang disembelih 2 ekor kambing, dan apabila tidak mampu, maka tidak masalah jika yang disembelih hanya 1 ekor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anil ghulami syatani mutakafiatan." Disembelih untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing yang setara, yang keduanya hampir mirip. Wa anil jariyati syah. Dan apabila bayinya itu perempuan, maka yang disembelih adalah 1 ekor kambing. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Al Hasan Al Basri rahimahumullah bahwa dahulu para sahabat
memandang akikah itu seperti kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha, sehingga syarat-syarat hewannya seperti syarat-syarat pada sembelihan Idul Adha. Demikian juga hasil sembelihan itu, pemanfaatannya, orang yang melakukan akikah bisa turut memakannya. Demikian juga diberikan kepada fakir miskin, diberikan juga sebagai hadiah untuk tetangga dan kerabat. Bisa dibagikan dalam keadaan masih mentah. Begitu juga bisa dibagikan dalam keadaan sudah matang. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, beliau berkata, potonglah hasil dari sembelihan akikah itu dalam bentuk yang besar-besar, kemudian direbus, diberi garam, lalu dihadiahkan, diberikan kepada kerabat, diberikan kepada tetangga, demikian juga fakir miskin yang membutuhkan. Demikian pembahasan tentang akikah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.